Bab 1262. Perkataan Wira kembali membuat Raja Kresna tertawa. Wira, kamu nggak perlu bicara sungkan seperti ini padaku. Aku ingin tahu, apakah kamu memanggilku datang hari ini untuk mengujiku? Tanya Raja Kresna kembali. Begitu perkataan ini dilontarkan, Wira langsung terkejut. Pria ini benar-benar cerdik. Hahaha, Raja Kresna, kamu benar-benar membuatku kaget. Benar sekali, aku memang sedang mengujimu. Raja Kresna, aku ingin tahu bagaimana pemikiranmu. Apakah kamu akan melindungi Agrel demi Ibu Suri, atau kamu berniat lain? Kamu boleh beritahu aku dengan terus terang, kata Wira dengan terus terang. Pertanyaan ini membuat Raja Kresna menyipitkan matanya. Wira, caramu mengujiku terlalu gamblang. Apa kamu nggak takut aku akan marah? Tanya Raja Kresna sambil tersenyum. Marah? Tentu saja aku nggak takut. Kalau kamu marah, aku akan membunuhmu. Jawab Wira tanpa basa-basi. Dia langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak ke samping. Tembakan ini langsung menghancurkan kendi arak yang berada di kejauhan. Dalam jarak sedekat ini, Raja Kresna tentu tidak akan sanggup menghindari tembakan tersebut. Raja Kresna juga tahu akan hal ini. Tembakan yang bagus. Aku tahu aku nggak akan bisa menghindar. Kalau kamu mau membunuhku, itu hanya butuh waktu singkat. Raja Kresna tersenyum tipis, lalu melanjutkan, aku benar-benar berbahagia untuk kerajaan Agrel karena Ibu Suri punya sahabat sebaik ini. Wira tertawa sambil melihat Raja Kresna, lalu menimpali, Raja Kresna, aku merasa kamu ini cukup menarik. Aku nggak akan takut kalian marah. Bagaimanapun, kamu juga pasti mengerti mengapa aku berbuat seperti ini. Tapi kalau memang kamu marah, masalah ini juga nggak terlalu repot. Aku bisa tinggal membunuhmu saja. Aku melakukan begitu banyak hal demi kalian, kalau kalian marah, berarti kalian memang keberatan denganku. Kalau keberatan denganku, berarti kalian punya niat buruk. Meskipun perkataanku ini memang sangat gamblang, yang ingin kusampaikan adalah, aku harus menarik sekutu sebanyak mungkin dalam kondisi seperti ini. Bukan hanya kamu, semua orang juga sama. Kalau ada tindakan apapun, aku nggak akan membiarkannya. Apa kamu paham? Mendengar ucapan Wira yang panjang lebar, Raja Kresna hanya tertawa. Wira, kamu tenang saja. Aku nggak perlu membuktikan padamu orang seperti apa diriku ini. Tapi aku bisa menjamin, aku setia pada Agrel. Seperti katamu, kalau aku benar-benar berniat buruk, kamu bisa membunuhku setiap saat. Selain itu, kamu memanggilku untuk mengujiku, sebenarnya aku juga sedang mengujimu, tukas Raja Kresna. Perkataannya ini membuat Wira tersenyum. Hahaha, Raja Kresna, kamu mengujiku ya? Bagus sekali, tampaknya, aku bisa percaya sepenuhnya padamu. Sambil berkata demikian, Wira menyimpan kembali pistolnya. Raja Kresna adalah orang yang memiliki pemikiran jauh, tetapi juga sangat angkuh. Jika dia sudah berkata demikian, berarti dia memang tidak punya niat lain. Kalau memang punya niat lain, dia juga tidak akan mengatakannya dengan seterus terang ini. Wira, aku memang khawatir pada Raja Tanui. Aku nggak bisa jamin dia nggak punya niat buruk lainnya. Tapi, kamu tenang saja. Aku akan melindungi selir Zendaya. Selama dia baik-baik saja, selir Anaya juga nggak akan bisa berbuat semena-mena. Hanya saja, saranmu itu masih kurang seseorang. Celetuk Raja Kresna tiba-tiba. Wira terkejut mendengarnya. Bab 1263. Wira terkejut mendengar penuturan Raja Kresna. Masih kurang satu orang. Siapa maksudnya? Kenapa Wira tidak mengerti? Raja Kresna, mohon jelaskan maksud Anda. Wira tidak bisa menebak hal ini, bukan karena alasan lain. Itu karena dia benar-benar tidak tahu banyak tentang kerajaan Agrel. Siapa yang harus diwaspadainya lagi? Apakah itu Raja Tanui maksudnya? Yang harus kamu waspadai adalah selir Zendaya. Mendengar ucapan Raja Kresna, reaksi pertama Wira adalah terkejut, tetapi kemudian dia tertawa. Hahaha, harus diakui, perhitungan Anda benar-benar sangat jauh. Wira tentu mengerti maksud ucapan Raja Kresna. Selain melindunginya, mereka juga harus tetap mewaspadainya. Bagaimanapun, racun di tubuh Senia datangnya terlalu mendadak. Semua orang yang berada di istana tidak bisa terlepas dari kecurigaan. Tentu saja, mereka harus waspada terhadap setiap orang. Selir Zendaya biasanya sangat dekat dengan Ibu Suri. Hubungan mereka bisa sedekat ini karena mereka telah saling mengenal sejak mendiang Kaisar masih hidup. Persahabatan mereka selama ini tidak pernah berubah. Saat itu juga, hubungan Ibu Suri dan selir Anaya tidak terlalu dekat. Jadi, dia tentu lebih waspada pada selir Anaya. Ini juga menandakan bahwa peluang bagi selir Anaya untuk mencelakainya lebih kecil. Mendengar analisis Raja Kresna, Wira langsung mengerti. Jika hubungan antara selir Zendaya dan Ibu Suri lebih dekat, tentu peluangnya juga jadi semakin besar. Hanya saja, kalau hubungan mereka memang sangat dekat, bukankah dia tidak perlu mencelakai Senia? Tentu saja, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin tidak ada kemungkinan seperti ini. Tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi di dunia ini. Mungkin saja, selama ini selir Zendaya selalu menyimpan dendam pada Senia. Bagaimanapun, perhitungan Raja Kresna memang lebih jauh daripada Wira kali ini.
Dia melindungi selir Zendaya, sekaligus untuk mengawasinya. Aku kagum pada strategi Raja Kresna, ucap Wira sambil mengepalkan kedua tangannya memberi hormat. Nggak perlu bicara sesungkan itu. Wira, ada hal lain yang harus kudiskusikan padamu sekarang. Celetuk Raja Kresna tiba-tiba. Silakan katakan saja, balas Wira. Setelah itu, Raja Kresna baru berkata, saat datang tadi, ada pengawal rahasia yang melaporkan bahwa Raja Ararya menemui selir Anaya secara diam-diam. Bukan hanya itu, pihak dapur bahkan sudah mau bertindak kepada putra mahkota. Perkataan ini membuat Wira terkejut. Mereka berdua mau mencelakai putra mahkota. Sebesar apapun nyali Raja Ararya, dia juga nggak mungkin melakukan hal seperti itu, kan? Kata Wira dengan kaget. Namun, Raja Kresna malah menggelengkan kepalanya mendengar hal tersebut. Bukan masalah besar, nyawa putra mahkota juga nggak akan terancam. Dia hanya akan sakit perut beberapa hari. Wira mengerjapkan matanya mendengar hal tersebut, lalu tertawa terbahak-bahak. Ternyata begitu, sepertinya tebakan kita benar. Raja Ararya membuat selir Anaya untuk menjebak selir Zendaya agar dia bisa mengambil semua kekuasaan di harem. Benarkah begitu? Wira tersenyum saat mengingat Raja Ararya ini benar-benar tidak tahu menyerah. Dia bahkan bisa memikirkan cara seperti ini. Akan tetapi, apa maksudnya Raja Kresna memberitahu Wira hal ini sekarang? Jangan-jangan, dia tidak mau menanganinya. Secara logika, seharusnya Raja Kresna harus menyelesaikan masalah ini dulu. Bab 1264. Namun, Raja Kresna malah memilih untuk tidak mencegahnya secara langsung, melainkan memberitahunya pada Wira. Khawatirnya ada maksud lain di balik semua ini. Raja Kresna, tampaknya kita harus menguji selir Zendaya. Yang terpikirkan oleh Wira hanya ide ini. Mendengarnya, Raja Kresna langsung tertawa terbahak-bahak. Orang yang paling mengerti diriku memang Wira. Benar, aku memang mau menguji selir Zendaya. Aku mau melihat bagaimana caranya menghadapi jebakan selir Anaya. Kalau dia bisa membuktikan dirinya nggak bersalah, jelas sekali dia punya kekuatan yang tidak kita ketahui. Atau bisa juga, dia akan diam-diam menghadapi selir Anaya dengan mengambil kembali kekuasaan yang telah kuberikan. Kemungkinan lain lagi adalah, dia tidak bisa melakukan apapun dan hanya pasrah. Perhitungan Raja Kresna memang sangat jauh, bahkan Wira juga tak kuasa berdecak kagum. Raja Kresna ini benar-benar licik. Hehe, siapapun yang masuk dalam perangkap Raja Kresna nggak akan bisa lepas dengan mudahnya, ya. Sahut Wira sambil tertawa. Raja Kresna juga tertawa mendengar ucapan Wira. Wira, kamu terlalu memujiku. Sepertinya hasilnya akan diketahui sebentar lagi. Kamu mau ikut aku ke istana, atau? Wira berpikir sejenak setelah mendengar ucapan Raja Kresna. Tentu saja dia mau masuk ke istana. 4 menteri pembantu nantinya pasti akan punya pendapat tersendiri. Kalau disatukan, mereka bisa saling berargumen dan bisa melindungi nyawa selir Zendaya. Pada saat bersamaan, Otto saat ini juga sedang makan siang di tempat selir Zendaya. Selir Zendaya telah mempersiapkan banyak hidangan lezat untuknya. Otto, Ibu Suri sekarang sedang nggak ada. Kalau ada yang ingin kamu makan, beritahu saja pada Bibi, ya, kata selir Zendaya dengan wajah ramah. Setelah mendengar ucapannya, Otto juga langsung mengangguk. Baik, Bibi. Otto tidak banyak berpikir, biasanya dia juga sering makan di sini. Hanya saja, hari ini perutnya terasa sakit setelah makan. Wajahnya juga seketika menjadi pucat. Ada apa, Otto? Tanya Zendaya dengan kaget setelah melihat reaksinya. Bibi, perutku sakit sekali. Otto menggertakkan giginya dengan keras karena kesakitan. Dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit ini. Mendengar ucapannya, Zendaya langsung berteriak, cepat panggil tabib. Cepat panggil tabib. Dalam sekejap, semua bawahannya langsung memanggil tabib kerajaan. Sementara itu, semua kejadian di tempat selir Zendaya langsung tersebar ke seluruh istana. Baik selir Anaya, Raja Ararya, ataupun Raja Kresna, semuanya mendapat informasi ini dalam sesaat. Bagus sekali, terjadi masalah pada putra mahkota. Selir Anaya mendengus, lalu pergi ke ruangan selir Zendaya tanpa ragu-ragu. Saat baru saja tiba, dia langsung memakinya, selir Zendaya. Berani sekali kamu membuat putra mahkota sakit. Apa niatmu sebenarnya? Kemarahannya yang mendadak ini membuat Zendaya terbengong. Aku, memangnya bisa punya niat apa? Aku nggak melakukan apapun. Selir Anaya langsung mencibir. Lalu kenapa putra mahkota bisa sampai sakit perut? Kalau nanti tabib menemukan sesuatu pada putra mahkota, kamu nggak akan bisa dimaafkan. Timpal selir Anaya dengan marah. Panggil keempat menteri datang. Masalah sebesar ini, mereka juga harus hadir di sini. Mendengar perintah Anaya, pengawal istana langsung bergegas memanggil keempat menteri. Bab 1265. Hanya dalam sekejap, Wira dan ketiga orang lainnya telah tiba. Wira dan Raja Kresna telah mengetahui kebenarannya, jadi mereka tidak terlalu khawatir dengan kondisi Otto. Sebaliknya Raja Ararya, dia malah bersandiwara sejadi-jadinya. Sementara itu, Raja Tanui memang sangat cemas hingga berjalan mondar-mandir. Wajah selir Zendaya sangat pucat, dia duduk di samping dengan gugup.
Selir Anaya mendengus dingin dan menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Hari ini aku baru pertama kali bertemu dengan kedua selir. Nama saya Wira, hormat kepada kedua selir, kata Wira tiba-tiba sambil memberi hormat kepada kedua wanita itu. Setelah ucapan itu dilontarkan, selir Anaya langsung tertawa. Aku sudah sering mendengar reputasi Tuan Wahyudi. Setelah bertemu hari ini, ternyata Tuan Wahyudi memang mengagumkan, kata selir Anaya berbasa-basi, sedangkan selir Zendaya hanya bisa memaksakan senyuman tipis. Salam untuk Raja Utar, sapanya. Dari ekspresinya, Zendaya tampak rendah hati. Penampilannya terkesan sangat lemah lembut. Tentu saja, Wira juga tidak langsung menarik kesimpulan bahwa Zendaya adalah wanita lemah dari gerakannya ini. Orang yang pandai menyembunyikan tabiatnya justru akan semakin menakutkan. Orang seperti selir Anaya yang tidak pandai berpura-pura ini justru lebih mudah dihadapi. Pada saat ini, seorang tabib tiba-tiba muncul, hasilnya sudah diketahui, Yang Mulia. Tabib itu kemudian menarik napas dalam-dalam dengan wajahnya yang gugup. Ada apa sebenarnya? Kenapa putra mahkota tiba-tiba sakit perut? Tanya Raja Araria dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar pertanyaan itu, tabib baru berkata, putra mahkota mengonsumsi sejenis racun, sehingga membuatnya jadi seperti ini. Tapi racun ini tidak akan membahayakan nyawa, hanya bisa membuatnya sakit perut saja. Perkataan tabib membuat semua orang menghela napas lega. Tentu saja, ada yang benar-benar merasa lega, tapi ada juga yang hanya berpura-pura. Syukurlah, untung saja nggak ada masalah, syukurlah. Ucap Raja Araria berpura-pura murah hati. Namun, mana mungkin selir Anaya akan membiarkan hal ini begitu saja. Dia jadi begini karena minum racun. Seharian ini putra mahkota selalu di tempatmu. Selir Zendaya, kamu nggak mau beri penjelasan mengenai hal ini. Tukas Anaya meminta penjelasan dengan ekspresi dingin. Penjelasan apanya? Aku nggak tahu apa-apa sama sekali. Balas Zendaya. Namun sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Anaya malah sudah tertawa. Kamu nggak tahu apa-apa. Putra mahkota jadi begini selama di tempatmu, kamu masih mau bilang nggak tahu apa-apa. Siapa yang percaya? Para menteri sekalian, kalian sudah lihat sendiri, bukan? Selir Zendaya sengaja meracuni putra mahkota. Hal ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Perkataan selir Anaya sangat tegas. Namun, ucapannya ini membuat ekspresi Raja Araria dan ketiga orang lainnya berubah drastis. Raja Araria tidak berkata apapun, begitu juga dengan Wira dan Raja Kresna. Sebaliknya, Raja Tanui yang mendengus dingin. Nggak peduli apakah pelakunya itu kamu atau bukan, yang jelas kejadian ini terjadi di tempatmu. Jadi kamu nggak bisa lari dari tanggung jawab. Selir Zendaya, kamu harus beri penjelasan untuk masalah ini. Kalau nggak, mau bagaimana kita memberi penjelasan pada Ibu Suri? Dia baru pergi dari kerajaan Agrel sehari, sudah ada kejadian seperti ini menimpa putra mahkota. Mau bagaimana kita beri penjelasan padanya? Ucapan Raja Tanui memang ada benarnya. Bagaimanapun, insiden putra mahkota ini termasuk besar. Jadi, mereka harus segera menanganinya secepat mungkin. Bab 1266. Mendengar ucapannya, Raja Araria juga menghela napas dan berkata, benar juga, masalah ini memang harus segera ditangani. Selir Zendaya, kami berempat adalah menteri pembantu, jadi nggak bisa ikut campur masalah di harem. Tapi, tetap saja masalah ini nggak boleh dibiarkan begitu saja. Karena terjadi hal seperti ini pada putra mahkota, kamu memang sulit lepas dari tanggung jawab. Masalah ini tetap harus ada sebuah penjelasan. Usai mengatakan hal tersebut, Raja Araria melihat ke arah Wira. Raja Utar, bagaimana menurutmu? Perkataan Raja Araria membuat Wira mengerjapkan matanya. Ini adalah masalah di harem. Meski aku juga seorang menteri pembantu, sejujurnya fungsiku adalah untuk mencegah kerajaan Nuala dan kerajaan Beluana menyerang kerajaan Agrel. Masalah di harem istana, aku nggak ingin banyak ikut campur. Tapi, kalau memang masalahnya sudah seperti itu, memang harus diselidiki. Kita nggak boleh memfitnah selir Zendaya, juga nggak boleh membiarkan pelaku sebenarnya lolos. Bukankah begitu? Perkataan Wira menyiratkan saran di dalamnya. Raja Kresna juga mengangguk mendengarnya. Masalah ini memang harus diselidiki. Kalau memang selir Zendaya yang melakukannya, dia memang harus bertanggung jawab. Melukai putra mahkota harus divonis mati. Meski putra mahkota nggak terluka, menurutku setidaknya harus ditempatkan di istana pengasingan untuk menunggu hukuman dari Ibu Suri. Raja Kresna juga mulai memberi masukan. Hanya saja, maksudnya adalah hukuman ini baru akan diberikan pada selir Zendaya jika memang terbukti bersalah. Raja Araria langsung buka suar. Benar, memang harus begitu. Selir Zendaya, apa masih ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Raja Araria sembari menatap selir Zendaya. Selir Zendaya menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi muram. Lantaran keempat orang ini sudah membuat keputusan seperti itu, dia juga tidak bisa mengatakan apapun lagi. Kalau begitu, aku akan percaya pada ucapan keempat menteri. Mohon bersihkan nama baikku mengenai masalah ini. Setelah selesai berbicara, ekspresi Zendaya tampak cemas. Bagaimanapun, hasilnya hanya ada dua kemungkinan.
Apakah fakta akan terbukti atau tuduhan palsu, dia masih tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Pasalnya, bisa jadi insiden ini hanyalah intrik yang direncanakan oleh seseorang. Kalau memang begitu kejadiannya, Zendaya benar-benar merasa difitnah. Masalah ini, aku akan suruh pengawal rahasia untuk turun tangan, balas Raja Kresna. Raja Araria juga menimpali, sebelum Ibu Suri pergi, dia sudah berpesan untuk menyerahkan pasukan kerajaan Agrel di bawah pimpinanku. Kalau begitu, aku juga akan menyuruh mereka menyelidikinya. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah melontarkan ucapan ini, Raja Kresna melirik Wira, lalu meninggalkan tempat ini. Sama halnya dengan Raja Araria, Selir Anaya, dan juga Raja Tanui. Yang masih tersisa saat ini hanyalah Wira. Dia melihat ke arah Selir Zendaya, lalu mulai bicara. Selir Zendaya, masalah ini sepertinya agak merepotkan bagimu. Jadi, kamu harus punya persiapan diri. Mendengar ucapan Wira, Selir Zendaya langsung kaget. Raja Utar, apa maksudmu, persiapan diri? Wira menjawab, kalau masalah ini bukan perbuatanmu, berarti ada yang berusaha menjebakmu. Aku yakin, kamu juga pasti sudah bisa menebak siapa yang menjebakmu. Kalau mereka kembali bertindak, aku nggak bisa menjamin mereka nggak bakal membuat bukti palsu. Bab 1267. Perkataan Wira sangat sederhana dan mudah dimengerti. Ekspresi Selir Zendaya juga langsung berubah setelah mendengarnya. Tentu saja dia mengerti dengan maksud Wira. Ini berarti ada orang lain yang sengaja menjebaknya. Kalau orang itu benar-benar memalsukan bukti, dia benar-benar gawat. Tiba saatnya, Zendaya sudah pasti akan dipastikan bersalah. Oleh karena itulah, Zendaya jadi ketakutan. Selir Zendaya, pikirkanlah baik-baik apa yang telah terjadi 2 hari belakangan ini. Selain itu, bersikap kooperatif dalam penyelidikan. Kalau enggak, setelah kejahatanmu ini ditetapkan nanti, bahkan Ibu Suri juga enggak akan bisa menolongmu lagi setelah kembali nanti. Selain itu, setelah kamu masuk ke istana pengasingan, nasibmu bukan lagi berada di tanganmu sendiri. Setelah melontarkan perkataan tersebut, Wira langsung berbalik dan pergi. Dia hanya ingin mengingatkan Zendaya bahwa posisinya saat ini sedang dalam bahaya. Apakah Zendaya bisa bertahan hidup, semua tergantung pada bukti terakhir yang ditemukan. Jika buktinya benar-benar dipalsukan orang dan mengarah padanya, Zendaya benar-benar akan gawat. Hanya Zendaya sendiri yang tahu apakah dia dijebak orang atau bukan. Jadi, hal pertama yang harus dilakukannya saat ini adalah mencari bukti. Hanya saja, tentunya masalah ini tidak semudah itu. Zendaya hanya seorang selir yang tidak punya kekuasaan apapun. Ditambah lagi, dia hanya istri dari mendiang kaisar. Kalau tiba-tiba saja bisa memecahkan kasus sebesar ini, jelas sekali bahwa Zendaya juga bukan orang biasa. Ucapan Wira ini bermaksud untuk mendesak Zendaya. Tentu saja, pada saat ini Zendaya memang sudah berada dalam tahap seperti itu. Raja Utar, mohon tunggu sebentar. Teriak Zendaya saat Wira baru saja hendak keluar. Apakah masih ada masalah lainnya? Tanya Wira. Selir Zendaya langsung membalas, Raja Utar sangat cerdik, apakah kamu nggak merasa memang ada orang yang menjebakku dalam masalah ini? Selain itu, pelakunya pasti adalah Raja Araria dan juga Selir Anaya. Mereka ingin menguasai istana, sehingga melakukan hal ini padaku. Raja Utar, kamu harus menolongku. Selir Zendaya sangat panik saat ini. Spekulasinya memang benar, Wira juga tersenyum mendengarnya. Selir Zendaya bisa mencapai posisi seperti ini, tentunya juga bukan wanita biasa. Mana ada wanita sederhana yang bisa memenangkan hati mendiang kaisar? Dari segi penampilan dan wawasan adalah poin terpenting. Selir Zendaya, ucapanmu memang masuk akal. Tapi semua itu hanya tebakanmu, semua hal memerlukan bukti, kata Wira sambil menggelengkan kepalanya. Mendengarnya, Selir Zendaya langsung berkata, Raja Utar, kalau terjadi sesuatu padaku, istana ini akan berada di bawah kendali Selir Anaya. Kalau dia menguasai istana, sama saja dengan Raja Araria yang menguasai istana. Kalau sudah sampai seperti itu, jelas sekali, Raja Araria punya ambisi untuk menguasai kerajaan. Selir Zendaya bahkan bisa mengucapkan hal seperti itu. Wira meliriknya sekilas dengan tatapan yang dalam. Dalam hatinya bertanya-tanya, apakah Selir Zendaya ini memang sengaja berkata seperti ini, atau dia memang sepolos itu? Wira tidak bisa memastikannya untuk saat ini, tetapi dia sangat jelas bahwa wanita ini sangat cerdik. Selir Zendaya, aku akan ingat perkataan ini dan terus mengawasinya. Tapi, aku benar-benar nggak bisa membantumu. Bagaimanapun, aku nggak punya pasukan untuk membantumu di dalam istana ini, ujar Wira seraya tertawa getir. Aku mengerti. Selir Zendaya menghela napas dengan tatapan rumit. Setelah memberi hormat, Wira pun keluar dari ruangan tersebut. Saat baru saja kembali ke kediamannya, Raja Kresna tiba-tiba mendatanginya.